Ketika saya menyampaikan ceramah, saya ini paling nggak mau kalau diajak berdebat hanya masalah tahlilan, Pak. Yasinan, tahlilan didebat nggak putus-putus dan dikatakan itu sebagai perbuatan syirik, kafir, kurofat, itu melulu, dan itu diserang terus, Pak. Akibatnya orang yang menganut tahlilan, yasinan bereaksi, meruncing lagi, itu terus, Pak. Dari zaman dulu tahun 40-an sampai sekarang masalah tahlilan itu masih dipermasalahkan saja, Pak. Yang katanya nggak ada dalilnya, yang nggak ini. Bagi saya begini, Pak, yang mau tahlilan monggo, yang nggak mau tahlilan monggo, nggak usah menghujat, Pak. Kemudian yang mau ziarah monggo, yang nggak mau ziarah juga monggo, gitu loh. Yang mau kunut silahkan, yang nggak mau kunut silahkan, yang penting salat subuh berjamaah, selesai. Yang mau zikir berjamaah dan yang tidak mau zikir bersama silahkan. Yang penting sama-sama masuk masjid, kemudian kita saling sholat jamaah bersama-sama. Tinggal nanti jenengan memilih yang satu frekuensi atau tidak, sudah cukup gitu. Misalkan begini, Pak, misalkan mohon maaf, Anda kekeh dengan rapatnya soft itu adalah menginjak kelingking jari kawan. Ini yang sunnah, Pak Ustadz. Misalkan begitu, silahkan jenengan jalankan, tapi cari yang satu frekuensi, yang ketika sama-sama diinjak itu malah seneng gitu. Ada, Pak, yang memang kayak gitu, dipepetin jari kelingkingnya dia malah seneng karena ini yang sunnah menurut pemikiran mereka, maka dia makin mepetkan lagi sehingga antara kelingking itu rapat sekali, Pak. Nah, itu satu frekuensi, silakan. Tapi yang nggak satu frekuensi jangan dikejar gitu loh, Pak. Dipepetin dia nggak mau, dia tarik ke sini, jenengan kejar karena kejar-kejaran kelingking akhirnya kan gitu kan. Ini jangan dipaksakan, yang nggak memang satu frekuensi. Tinggal sholat berjamaah selesai bareng. Kalau mau berdebat masalah dalil sampai 3 hari 3 malam nggak putus, Pak. Hanya keras kepala, keras hati aja kita akhirnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di sisi lain orang-orang yang membenci Islam itu sudah merencanakan bagaimana mobil itu tidak pakai bensin, sudah merencanakan bagaimana perang itu nggak pakai manusia tapi pakai robot. Kita masih merebut tahlilan aja, Pak, kan repot kita gitu. Ada satu pesantren yang memproduk, ya kan, anak-anak yang memang menganut paham tidak ada yasinan, tidak ada tahlilan, tidak ada 3 hari, tidak ada juga 3 atau 40 hari. Kalau bapak memang suka dengan hal itu, silahkan masukkan pesantren anaknya ke pesantren itu. Tapi kalau yang bapak ingin ketika nanti meninggal anaknya masih bacakan surat yasin, anaknya masih mentahlilkan, anaknya masih bersedekah atas nama jenengan, kemudian masih mau diziarahi, ya udah masukkan pesantren yang ke situ. Jangan ketika jenengan menginginkan ketika nanti meninggal masih dibacakan surat yasin, pengen ditahlilkan, pengen didoakan, anaknya Anda masukkan ke yang anti tahlilan, pulang bentrok nanti, Pak. Jenengan nggak akan satu frekuensi, repot malahan gitu loh. Yang penting kita saling menghargai, selesai. Sehingga nanti hadirin yang dirahmati Allah, Islam itu menjadi bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua, para imam. Yang kami muliakan ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik, kakak yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita setiap Ahad malam Senin. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi majelis yang barokah,
yang penuh dengan kemanfaatan dunia akhirat, dan kita semoga bisa mendapatkan sebanyak mungkin warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah harta, tapi adalah ilmu yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Inilah makanya disebutkan ketika pada suatu saat ada seseorang sahabat itu lari dari rumah menuju Masjid Nabawi. Akhirnya orang-orang pada ribut. Kenapa engkau lari-lari menuju masjid? Ada apa? Warisan Rasulullah sedang dibagi. Warisan Rasulullah sedang dibagi. Dia teriak-teriak begitu, Pak. Kaget yang mendengar. Bayangkan, Pak, kalau Bapak kemudian di WA oleh saudara Bapak, Mas, bisa datang nggak pada bulan Agustus besok? Ada apa ya? Warisan Bapak Ibu mau dibagi. Masya Allah, Pak, dengar WA seperti itu hadirin, nggak ada tiket pun kita upayakan bisa ada tiket itu, Pak, ya kan? Karena akan mendapatkan warisan. Nah, ini warisan Rasulullah SAW dibagi, maka orang-orang semangat untuk mengambilnya. Akhirnya mereka sampai ke masjid. Ternyata di dalam masjid sedang berlangsung majelis ilmu. Itulah hakikatnya warisan dari Rasulullah SAW yang dibagikan kepada umatnya. Maka sesungguhnya hadirin, ketika ada seperti ini sesungguhnya sedang membagi warisan dari Rasulullah SAW. Hadirin, salam dan salat mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, sebelum kami lanjutkan pembahasan kita, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan perang di Palestina sana. Ini keadaan semakin meluas dan keadaan semakin memprihatinkan. Kalaulah peperangan tentara dengan tentara itu menjadi sebagai hal yang lazim dalam peperangan, tapi ini sekarang memang dari kemarin Zionis ini hadirin yang dibunuhin terus, tidak peduli apakah anak-anak ataukah perempuan, nggak peduli, Pak. Dan dunia sudah berteriak, tapi ya seperti itulah bangsa mereka itu, Pak. Ini Yahudi, dan mereka sangat pandai untuk mengadu domba, kemudian menjatuhkan Islam, karena memang kebencian luar biasa terhadap Islam. Dan musuh-musuh Islam tidak cuma itu, Pak. Islam ini tetap akan ada yang mencintai, yang akan beriman sampai yaumul qiyamah, karena yaumul qiyamah nanti justru terjadi ketika orang Islam sudah tidak ada lagi. Yang kedua, yang membenci juga akan tetap ada, Pak. Ini di Inggris, di Eropa sana, yang orang mengusung katanya kebebasan berdemokrasi dan hak asasi yang luar biasa, ternyata sayap kanan membenci kaum muslimin. Masjid dan orang Islam diserbu, Pak, saat ini, Pak. Makanya saya mohon maaf, hadirin, ketika membaca medsos, ketika saya berhadapan di sini, ketika saya menyampaikan ceramah, saya ini paling nggak mau kalau diajak berdebat hanya masalah tahlilan, Pak. Yasinan, tahlilan didebat nggak putus-putus dan dikatakan itu sebagai perbuatan syirik, kafir, kurofat, itu melulu, dan itu diserang terus, Pak. Akibatnya orang yang menganut tahlilan, yasinan bereaksi, meruncing lagi, itu terus, Pak. Dari zaman dulu tahun 40-an sampai sekarang masalah tahlilan itu masih dipermasalahkan saja, Pak. Yang katanya nggak ada dalilnya, yang nggak ini. Bagi saya begini, Pak, yang mau tahlilan monggo, yang nggak mau tahlilan monggo, nggak usah menghujat, Pak. Kemudian yang mau ziarah monggo, yang nggak mau ziarah juga monggo, gitu loh. Yang mau kunut silahkan, yang nggak mau kunut silahkan, yang penting salat subuh berjamaah, selesai. Yang mau zikir berjamaah dan yang tidak mau zikir bersama silahkan. Yang penting sama-sama masuk masjid, kemudian kita saling sholat jamaah bersama-sama.
tinggal nanti jenengan memilih yang satu frekuensi atau tidak, sudah cukup gitu. Misalkan begini Pak, misalkan mohon maaf, Anda kekeh dengan rapatnya soft itu adalah menginjak kelingking jari kawan, ini yang sunnah Pak Ustadz, misalkan begitu, silahkan jenengan jalankan, tapi cari yang satu frekuensi, yang ketika sama-sama diinjak itu malah seneng gitu. Ada Pak yang memang kayak gitu, dipepetin jari kelingkingnya dia malah seneng karena ini yang sunnah menurut pemikiran mereka, maka dia makin mepetkan lagi sehingga antara kelingking itu rapat sekali Pak. Nah itu satu frekuensi, silakan. Tapi yang nggak satu frekuensi jangan dikejar gitu loh Pak. Dipepetin dia nggak mau, dia tarik ke sini, jenengan kejar karena kejar-kejaran kelingking akhirnya kan gitu kan. Ini jangan dipaksakan, yang nggak memang satu frekuensi. Tinggal sholat berjamaah selesai bareng. Kalau mau berdebat masalah dalil sampai 3 hari 3 malam nggak putus Pak, hanya keras kepala keras hati aja kita akhirnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di sisi lain orang-orang yang membenci Islam itu sudah merencanakan bagaimana mobil itu tidak pakai bensin, sudah merencanakan bagaimana perang itu nggak pakai manusia tapi pakai robot. Kita masih merebut tahlilan aja Pak, kan repot kita gitu. Ada satu pesantren yang memproduk ya kan anak-anak yang memang menganut paham tidak ada yasinan, tidak ada tahlilan, tidak 3 hari, tidak ada sudah 40 hari. Kalau bapak memang suka dengan hal itu, silahkan masukkan pesantren anaknya ke pesantren itu. Tapi kalau yang bapak ingin ketika nanti meninggal anaknya masih bacakan surat yasin, anaknya masih mentahlilkan, anaknya masih bersedekah atas nama jenengan, kemudian masih mau diziarahi, ya udah masukkan pesantren yang ke situ. Jangan ketika jenengan menginginkan ketika nanti meninggal masih dibacakan surat yasin, pengen ditahlilkan, pengen didoakan, anaknya Anda masukkan ke yang anti tahlilan, pulang bentrok nanti Pak. Jenengan nggak akan satu frekuensi, repot malah gitu loh. Yang penting kita saling menghargai, selesai. Sehingga nanti hadirin yang dirahmati Allah, Islam itu menjadi bersatu. Nah kembali ke awal tadi Pak, kemudian masalah Palestina mari kita doakan kembali Pak. Dan sebagai informasi Pak, kaum muslimin Tanjung Pinang sampai sekarang masih ada yang terus berdonasi untuk Palestina melalui Basnas. Jangan dikira lantas Palestina bagaimana, Basnas tetap terus menggalang donasi, dan orang-orang tertentu itu tetap mereka berdonasi setiap bulan, setiap dia ada waktu ke Basnas untuk Palestina. Bapak saja yang mohon maaf yang sering komen-komen bagaimana Palestina, kami tunggu nanti di kantor Basnas donasi Bapak. Sebagai informasi hadirin, korban kemarin ini hebatnya Pak, Tanjung Pinang mengirim 3 kambing loh ke Palestina. Itulah kemarin itu Pak, 1 kambingnya 5 juta Pak, kami mengirimkan 15 juta, tapi tidak 1 orang dari dana-dana yang dikumpulkan. Kalau begitu bukan idul kurban, bukan hewan kurban, bukan infak daging Pak kami Pak, infak daging, bukan atas nama perorangan hewan kambing itu enggak, kurban kambing enggak, infak daging ke Palestina. Hebatnya kaum muslimin Tanjung Pinang ini Pak. Maka bagi bapak-bapak yang sering masih ingin membahas Palestina, kami tunggu kehadirannya di kantor Basnas donasi Bapak. Kenapa hadirin? Karena masih banyak ini yang mengira kita tidak peduli lagi dengan Palestina. Terus Pak, orang-orang masih banyak terus yang berdonasi, tapi mereka nggak mau dieksplor. Hebatnya mereka ini hadirin. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kita yang nggak berdonasi mari terus kita doakan hadirin, semoga Allah segera memberikan pertolongan, semoga Allah melindungi menyelamatkan mereka, dan Allah menangkan kaum muslimin atas keberingasan atas perang melawan Zionis ini. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sebentar lagi 3 bulan kemudian kita akan mengadakan pilkada, pilihan kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota. Nah, ini sengaja saya bahas di sini tidak untuk berkampanye kepada salah satu orang, tidak. Namun hadirin, saya hanya ingin menyampaikan bagaimana tata caranya nanti kita memilih pemimpin. Ini jangan salah paham, Pak. Yang pertama, karena ini semuanya muslim, kan muslim semua nih calon-calonnya, nih kandidat-kandidatnya itu kan insya Allah muslim semua. Maka saya tidak akan kampanye dari masjid ke masjid. Beda kalau situasi kondisinya tidak seperti itu. Saya akan bantu kampanye dari masjid ke masjid. Meskipun tidak melalui mimbar ceramah kayak gini, Pak, tapi man to man gitu. Karena ada kepentingan yang ingin saya sampaikan ketika berkaitan dengan situasinya tidak seperti ini. Karena ini muslim semua, ya sudahlah. Monggo jenengan akan memilih mana. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti hadirin jangan lupa serahkan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pemimpin. Kita sudah ngaji Al-Hikam, kita sudah ngaji Minhajul Abidin, sudah ngaji fil, mengaji rasa, maka ketika menentukan pemimpin pun kita meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti hadirin, wajah-wajah calon pemimpin itu kalau sudah ditetapkan KPU, jenengan ambil, jenengan pandangi, baca Al-Fatihah dulu, istighfar dulu, baca sholawat dulu, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami untuk memilih pemimpin kami, sehingga 5 tahun ini nggak salah kami untuk memilihnya. Ingat hadirin, suara kita semua ini, rakyat kita ini mengamanahkan 5 tahun kepada mereka untuk memimpin kota ini, untuk memimpin provinsi ini. 5 tahun, Pak. Sekarang ini kan kekuasaannya di tangan kita semua, Pak. Cuma kita wakilkan nanti pengaturannya. Siapa yang akan kita amanahkan? Maka jenengan nanti berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena mereka ini semuanya muslim, ini hanya sebagai saran saya pribadi, pilih dan jejak rekam mereka juga sudah ada semua, karena mereka pemimpin, mantan-mantan pemimpin semua. Carilah pemimpin yang memang mempunyai kapasitas, kemampuan yang lebih di antara mereka ini, di antara para pesaing-pesaingnya, yang para kompetensinya ini, carilah yang memang lebih punya kemampuan untuk memimpin kita, Pak. Itu aja. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Dolim, bahwa mahwa dolim, apa itu perbuatan dolim? Perbuatan dolim itu wat usyain bi ghairi alhi, meletakkan sesuatu tidak pada ahlinya, itu dolim. Bapak nggak usah mengangan-angankan saya, mendorong-dorong saya untuk jadi wali kota, Pak. Misalkan gitu, Pak. Itu kenapa? Karena saya memang bukan orang politik. Saya mau memimpin jadi wali kota, bubar semua, Pak, nanti ya kan, itu kan. Ketika saya jadi wali kota misalkan, saya langsung sidak, Pak, itu makam-makam itu saya bongkar semua, Pak, makam-makam itu, karena tidak sesuai syariah. Ditanya apa, kenapa Pak Ustadz, alasannya nggak sesuai syariah. Akan protes semua nanti yang punya itu kan, gitu kan, yang semenisasi itu. Nah, ini kan tidak semudah itu kan, itu. Nah, makanya jenengan nggak usah memilih saya untuk mendorong jadi wali kota, karena bukan ahlinya, karena saya bukan orang politik. Nah, makanya nanti jenengan pandangi, kemudian di antara ini jenengan mohon petunjuk pada Allah, siapa yang punya kapasitas paling lebih untuk memimpin ini di antara kandidat-kandidat itu. Kalau si A, jenengan pilih si A, kalau si B, pilih si B, kan jenengan sudah bisa melihat sendiri. Gitu loh. 5 tahun, jangan sampai salah kita meletakkan amanah kepada calon pemimpin kita. Kalau Bapak bertanya, Pak Ustadz, sebutkan ciri-cirinya. Mohon maaf, Pak, saya nggak akan sebut ciri-cirinya, Pak. Nanti bubar pengajian saya, Pak. Bapak nanti yang nggak cocok sama saya, pilihan saya malah nggak mau ngaji lagi, saya yang kacau, Pak, gitu kan. Saya coba menyarankan itu aja lah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharahlah, ingat kota ini 5 tahun akan kita amanahkan kepada orang yang menjadi pimpinan kita itu. Maka hati-hati dalam memilihnya, jangan hanya faktor karena emosional. Mohon maaf, faktor emosional itu apa, Pak? Misalkan Bapak sudah pernah dibantu membeli baju atau lebaran, diberi air kaleng, mohon maaf, Pak, jangan cuma faktor itu, pikirkan kepentingan yang lebih besar. Cari yang memang punya kapasitas keahlian
yang memang mumpuni di antara kandidat-kandidat itu. Itu aja Pak. Dengan catatan tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan pilkada kita. Nah, kita nggak perlu lagi untuk saling membenci, mohon maaf, ujaran-ujaran kebencian, nggak perlu lagi kemudian membuka-buka aib kandidat-kandidat, nggak usah dibuka-buka Pak. Kita kurangilah gara-gara politik kita berbuat dosa gitu. Kita nggak usah memfitnah sana, nggak memfitnah sini, nggak usah. Kita fokus saja memperbaiki diri, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan kalau kemarin masalahnya gini Pak, mohon maaf ini. Ada yang bertanya kepada saya Pak, ini. Akhirnya saya nggak bisa menjawab. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sampaikan begitu. Saya mau tanya sekarang Pak Ustadz, iya. Bagaimana hukumnya pemimpin perempuan? Ini saya bilang gitu kan. Saya nggak akan menjawab kalau ini. Kalau saya jawab boleh, dikira ada pesanan sponsor. Kalau saya jawab nggak boleh, pun dikira nanti ada pesanan sponsor. Andai kan 2-3 tahun yang lalu Anda bertanya, saya akan sampaikan. Tapi karena sudah dekat kayak gini, nanti sensitif sekali. Maka saya nggak akan menyampaikan tentang pandangan itu. Karena sudah makin dekat dengan area wilayah-wilayah politik, ini sensitif semua itu Pak. Dan saya nggak mau ruh pengajian kita hilang gara-gara politik Pak. Dulu kita ngaji duduk di sini, fokus terus ingin memperbaiki diri, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesampingkan latar belakang kita. Mohon maaf, yang duduk di sini nih Pak, ada yang dari pedagang, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri, ada yang jadi kepala dinas, dari pejabat, ada yang dari tukang bangunan, semuanya ada Pak. Latar belakangnya beda-beda. Kita kumpul di sini untuk bersama-sama belajar membangun nilai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, selesai. Nah, ini hadirin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya himpun, termasuk pertanyaan yang ada di dalam dari majelis jamaah Masjid Al-Uswah ini. Yang pertama hadirin, bagaimana kedudukan sholat qadha? Ini gini Pak, kalau menerangkan sholat qadha itu agak panjang-panjang sedikit Pak. Bismillah. Saya awali dan yang paling dasar sendiri, dari paling dasar sekali, agar kita nanti pemahamannya berkesinambungan. Yang pertama, sholat fardu atau ibadah fardu, ya kan, itu jika tepat dilakukan pada waktunya disebut dengan ada. Maka ketika jenengan melakukan niat, pelafalan niat, usolli fardhu dzuri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati, ada amakmuman pada saat duhurnya, maka ketika jenengan mengerjakan di waktu itu ada kalimat ada amakmuman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ada al-lillahi ta'ala. Kalau imam ada an imaman lillahi ta'ala. Ada kalimat ada. Kalimat ada ini dikarenakan hadirin berada pada posisi waktunya. Yang pertama, kalau sholat sunnah hadirin tidak ada adanya, karena ada beberapa sunnah yang hanya mengikut waktunya kepada sholat fardu. Tapi kalau sholat fardu ada adanya di sholat fardu. Kemudian yang kedua, jika dilakukan di luar sholat jamnya, waktu sholatnya, maka disebut dengan qadha. Contoh yang sering adalah sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau qadha al-lillahi ta'ala. Kalau bermakmum, qadha am-makmuman, qadha sendirian qadha al-lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, qadha an imaman lillahi ta'ala. Ini misalkan jamaah qadha, kan itu Pak. Apakah ada jamaah qadha? Ya kemungkinan kecil ada, ya kan. Apakah ada dalilnya? Ada. Qadha itu ada dalilnya. Letterlek lagi Pak. Suatu saat Rasulullah SAW bersama dengan Bilal, ini pernah saya sampaikan, bermalam dalam sebuah gua, tanggung waktunya. Akhirnya kata Bilal, ya Rasul, Anda tidur, nanti saya yang berjaga, saya bangunkan.
Nggak taunya Bilal pun tertidur, bangun-bangun sudah matahari terbit. Akhirnya mereka melakukan sholat subuh tetap berjamaah lagi Pak, qadha. Tapi Rasulullah melakukannya baru sekali itu Pak, untuk menyampaikan ada hukumnya sholat qadha. Ini bedanya Rasulullah SAW dengan kita. Kalau kita banyak qadhanya Pak, malahan kan gitu Pak. Naudzubillah min dzalik ini. Ini hadirin yang dirahmati Allah, sholat qadha. Jikalau terlewat hanya satu waktu. Nah sekarang hadirin, kalau terlewat satu hari bagaimana? Misalkan begini Pak, Bapak dalam perjalanan, ya kan? Kemudian entah apa sebab celananya najis, Anda harus wajib sholat. Kemudian setiap mampir masjid nggak ada sarung yang disediakan pihak masjid. Lantas Bapak bagaimana? Bapak tetap wajib sholat. Ibu juga begitu, nggak ada mukena telekung, pada waktunya tetap wajib sholat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah. Asar belum sampai rumah tetap wajib sholat meskipun pakai najis. Maghrib belum sampai rumah tetap wajib sholat maghrib meskipun pakai pakaian najis. Baru nanti ketika sampai di rumah atau sampai masjid yang di situ memang disediakan untuk berganti, Anda bersihkan najisnya, ganti bajunya, Anda sholat. Isaknya ada, yang lain qadha semua ini dari zuhur. Kalau begitu terawih Pak Ustadz? Iya terawih Pak, jumlah rakaatnya saking banyak, maksudnya begitu. Tapi niatnya tetap niat sholat masing-masing. Cara mengerjakannya sholat isya dulu atau qadha dulu, silahkan pilih. Boleh dari duhur, asar, maghrib baru isya, boleh. Tapi boleh juga isya dulu, setelah isya baru kemudian duhur, asar, maghrib berurutan. Jangan habis isya kemudian maghrib, kemudian duhur, kemudian asar, kemudian di random kayak gitu, ya nggak boleh Pak gitu. Kenapa boleh isya baru qadhanya? Karena isyanya sudah masuk. Tapi boleh dulu yang qadha dulu baru isya. Kenapa? Karena yang lain mendahului urutannya daripada sholat isya. Jadi Anda boleh memilih di antara dua tadi. Itu jika satu hari. Kemudian jika sudah bertahun-tahun, harus tetap wajib diqadha. Klausul fikihnya Pak, hukum asal dasar, ini hukum dasarnya. Orang yang masih mempunyai hutang sholat yang belum diqadha, maksudnya sholat wajib, saya ulangi nih, jangan sampai salah pemahamannya. Orang yang mempunyai hutang sholat wajib yang harus diqadha, hukumnya haram sholat sunnah. Saya ulangi ya, ini hukum dasar. Orang yang masih punya hutang sholat fardu kemudian dia belum mengqadha, hukumnya haram sholat sunnah. Contoh kasus tadi, Anda dari duhur, asar, maghrib kemudian baru mengerjakan isya karena faktor najis tadi Pak. Kok jenengan kemudian sholat qobliyah isya dulu, haram qobliyah isyanya. Harus sholat wajibnya dulu yang ditunaikan. Atau Bapak mau sholat sunat hajat dulu, haram. Sholat sunat taubat haram, kecuali sholat wajibnya sudah diqadha terlebih dahulu. Ya Pak ya, ini dasarnya. Sekarang pertanyaannya, lantas bagaimana bagi orang yang dulu sholatnya bolong-bolong? Apakah kemudian sebelum yang bolong-bolong ini dibayar, diqadha, kemudian haram melakukan sholat sunnah? Kalau terjadi seperti itu hadirin, maka orang itu kalau memakai hukum ini selamanya, bukan selamanya, dalam jangka waktu lama dia nggak akan bisa sholat duha, dia nggak akan bisa sholat tarawih, dia nggak akan bisa sholat idul adha, idul fitri, karena mesti yang diqadha belum lunas. Maka menurut Kiai Mukhlisin bin Mulasin, Bapak Kiai kami, beliau menyampaikan kami, solusinya adalah salah satunya nih, setiap hadir sholat fardu, Anda sholat fardu itu juga tapi qadha yang satunya. Misalkan tadi nih maghrib Bapak, setelah Bapak sholat maghrib, habis sholat maghrib jangan sholat sunnah dulu, tapi Anda mengqadha maghrib dulu yang dulu Pak, yang Anda tinggalkan untuk membayar itu. Baru kemudian Anda sholat ba'diyah atau sholat awabin. Begitu juga sholat yang lain, sholat duhur,
Jangan kemudian jenengan habis sholat duhur langsung ba'diyah dulu, qadha dulu, atau qobliyah duhurnya Anda pakai dulu untuk sholat qadha. Utamakan mengqadha dulu, baru kemudian sholat sunnahnya. Utamakan itu dulu. Anda jelas taubat baru umur 50 tahun, mohon maaf Pak nih, kesananya sholat banyak ditinggalkan. Begitu masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid, ya sholat syukril wudhu, padahal Anda masih punya hutang. Utamakan sholat qadhanya dulu, baru sholat-sholat sunnah itu. Begitu Pak. Cuman menghitungnya itu Pak Ustadz yang nggak bisa. Ya udah, takdiran aja, secara perkiraan saja. Kira-kira jenengan nanti membayarnya berapa tahun gitu loh Pak. Ditakdironkan aja. Nah kemudian kalau sambil mau melakukan sholat sunnah ya monggo, tapi utamakan tetap sholat wajibnya gitu loh. Kalau makanya nanti kalau masuk ke masjid ya bisa usahakan yang lebih awal Pak, agar bisa mengqadha. Atau Anda masuk masjid sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat syukril wudhu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tapi nanti habis duhurnya Anda sudah merencanakan saya tetap akan membayar qadha saya. Ah begitu Pak. Jadi keniatan membayar itu selalu ada. Ini sholat qadha. Apakah ini ada terus Pak? Orang murtad jika balik ke muslim dia wajib mengqadha semua ibadah yang ditinggalkan. Orang murtad ya kan, dulu Islam umur 20 tahun naudzubillah min dzalik murtad, sampai umur 30 tahun taubat masuk Islam lagi, 10 tahun dia harus diqadha Pak. Puasanya, sholatnya harus diqadha. Dan ini dalam pelajaran Ihya, dalam pelajaran Minhajul Abidin, ilmu pertama kali yang memang harus kita fokuskan adalah ilmu tauhid. Jangan sampai tertukar ilmu tauhid kita Pak. Tetap tegak lurus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, monoteis, gak akan ada ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanamkan kepada anak-anak kita semua sama keturunan kita. Murtad itu bukan barang yang sepele. Akan ada penyesalan nanti yang tidak ada kunjung habisnya ketika seseorang itu menjadi murtad. Ini saya sampaikan untuk saudara kami yang muslim. Yang non muslim kalau mendengar mohon maaf, lakum dinukum waliyadin, la abudu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah dengan yang Anda sembah, Anda pun nggak perlu menyembah dengan apa yang kami sembah. Kalau masalah tauhid, mohon maaf saya nggak ada toleransi Pak. Tauhid loh ya ini, tapi kalau interaksi sosial ya ada Pak, ya kan, toleransinya. Ini yang qadha, mohon dipahami ini Pak, yang qadha. Kemudian yang kedua, mohon penjelasannya Ustaz tentang sujud sadadah. Bacaan apa yang dibaca ketika sujud sadadah, ada berapa macam? Bagaimana kalau kita belum hafal? Adakah bacaan yang mudah dan gampang? Mudah Ibu Bapak, sujud tilawah itu nggak usah dipersulit gitu loh. Kalau Bapak harus membaca yang apa ini dalam kitab Fathul Mu'in ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim, sajadabat sililladzi khalaqahu wa sabarahu wa syaqqa samahu wa basara bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di kitab ini aja ada tambahannya Pak, ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang lain tidak ada Pak. Yang hadis tidak ada tambahan, di sini pun ada tambahan, ada dalil hadisnya, maka banyak sekali. Ada berapa macam? Yang saya jumpa itu ada hampir 3 dan sampai 4. Nah, yang paling mudah mana? Yang paling mudah pakai dalil yang dari riwayat siapa saya kok lupa itu Pak. Yang hampir sama dengan bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, tapi tidak sampai wa bihamdi. Itu yang paling mudah. Subhana rabbiyal a'la. Cuman itu aja. Dibaca berapa kali? 1 kali juga boleh, 3 kali juga boleh Pak. Asal jangan memakai bahasa Indonesia saja Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia mentang-mentang Anda nggak hafal, batal sholatnya. Begitu sujud, maha besar engkau ya Allah, tapi pakai bahasa Indonesia malah batal Pak. Jadi sujud sadadah, berapa jumlahnya di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu jumlahnya sekitar 15-an Pak. Jadi tidak cuma dalam surat sajadah. Wasjud waqtarib itu juga ayat sajadah. Sampai itu kemudian turun, sujud, naik lagi. Kemudian kalau di luar sholat itu juga ada sujud tilawah itu Pak. Begitu jenengan sampai wasjud waqtarib, Anda naik takbir Allahu Akbar, sujud, kemudian Anda berdiri, salam, selesai. Dia mengatakan begitu. Nah hadirin,
sujud ketika tidak ada penyebabnya. Jadi di Islam itu kan mengenal sujud itu satu, hadirin. Yang pertama sujud dalam sholat, yang kedua sujud dalam syukur sehingga dikatakan sebagai sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah. Itu ada Pak. Nah, takorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada latar belakangnya sehingga kita menuntut untuk sehingga kita sujud, haram hukumnya Pak. Ini kepada orang tua, kepada kita sebagai anak, hati-hati Pak. Wajib kita menghormati, merawat orang tua, tapi sujud haram Pak hukumnya. Yang satu-satunya sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain nggak bisa Pak. Yang lain nggak bisa. Bahkan kalau kata ustadz saya itu Pak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud doang Pak. Kan kadang kita ada ya, habis sholat kemudian sujud doang, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan termasuk sujud yang berada dalam konteks syariah, karena tidak dijumpai doa khusus doa dengan melakukan sujud, enggak Pak. Hanya mengangkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sujud, buatlah sholat sunat hajat. Nah gitu. Kalau mau sujud, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat sholat sunat hajat. Itu kalau ustadz saya menyarankan begitu. Tidak melakukan sujud tersendiri setelah salam, tidak Pak. Kemudian bahkan ketika iblis laknatullah alaih itu disuruh sujud kepada kebalik. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu pun para malaikat dan iblis tidak sampai sujud yang jabhahnya ini alal ard, jabhatnya apa, batuknya itu nempel, itu enggak, cuman nunduk kepala begini, tetap masih posisinya di atas ruko, karena ruko itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menghormati guru kita Pak, tapi jangan sampai menunduk di bawah ruko Pak, mohon maaf. Kita nggak boleh Pak, kemudian misalkan ini para alim ulama lagi jajar di sini Pak, kemudian Bapak lewat, kemudian Bapak mentang-mentang nggak boleh menghormat, tegak kepala tegak, dada membusuk, ya nggak boleh juga. Kalau memang ada ketimuran kita agak membungkuk sedikit silakan, tapi jangan sampai di bawah ruko, karena ruko itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab, jangan huluf, jangan berlebihan. Kita tetap menjaga adab, tapi jangan huluf, jangan berlebihan. Karena kadang yang berlebihan ada pula Pak, mentang-mentang kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan tidak boleh nunduk-nunduk, yang kita nunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kepada ulama pun nggak menaruh hormat Pak, ya jangan. Anda bukan seperti itu cara menerapkan adabnya, tapi yang berlebihan pun ya jangan, gitu loh Pak. Ini konsep di dalam menata adab. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz, ini berkaitan dengan yang membatalkan wudhu Ustadz, karena faktor usia terkadang kita sering buang angin kentut. Pertanyaan, apakah benar tidak batal wudhu kita kalau kita buang angin kentut tidak bersuara dan tidak bau? Bagaimana sebaiknya jika kita menahan kentut ketika sholat tapi sudah di rakaat terakhir, yaitu ketika duduk tahiyat akhir? Nah, ini Pak, begini. Yang pertama, Anda sehat, kentutnya hanya sewaktu-waktu aja. Tapi hebatnya kalau sudah punya wudhu itu Pak, Masya Allah, ini nahan maghrib sampai isya ini, aduh, kita duduk sampai geser Pak. Itu di ujung betul, sudah tinggal lepas sedikit, buka sedikit, lepas itu, ya kan itu kan. Tapi habis kentut, nggak kentut lagi Pak, ya kan. Ini hebatnya iblis itu seperti itu Pak. Sudah seperti itu hadirin, masih ingat nggak Pak, iblis itu mempunyai 9 anak keturunan. Saya pernah nerangkan ini, masih ingat Pak? Wah nggak ingat Pak Ustadz, ya nggak apa-apa lah, saya ingatkan sedikit. Salah satunya adalah yang namanya Dasim. Dasim ini khusus ditugaskan oleh Allah, oleh jin, oleh iblis, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ditugaskan oleh iblis untuk menjerumuskan manusia melalui aspek ibadah. Jadi ibadah itu Dasim itu masuk Pak. Mohon maaf, bukan Dasim. Dasim itu di keluarga Walhan, namanya Walhan, mohon maaf.
saya lupa, walhan namanya. Walhan ini itu khusus menjerumuskan manusia lewat jalur ibadah. Jadi kalau Anda saat ini sedang menahan hadas kecil, itu dia masuk di urat-urat rongga bagian kentut itu, Pak. Dia narik sehingga kletek gitu, Pak. Ada kayak gitu. Merasakan nggak yang seperti ini kadang? Merasakan kan? Jadi urat itu ditarik. Kalau untuk laki-laki kadang masuk ke urat bagian kemaluan depan, sehingga seakan-akan keleler gitu, Pak. Kadang masih ada air kencing yang keluar. Kalau perempuan itu di bagian belakang umumnya, tarik sehingga tek kayak kentut kan tidak. Nah, kentut ini dasar dulu. Hukum kentut itu membatalkan wudhu. Apakah kentutnya besar atau kentutnya kecil sama, mau berbau mau tidak sama, batal semua. Jangan mentang-mentang kentut gitu nggak bau nggak batal. Bukan begitu konsepnya. Atau kemudian jenengan kecil sekali, ledek gitu aja keluarnya kan, nggak apa-apa, batal dingin pula. Kalau kentut batal kan kalau yang besar, kalau yang kecil kata Pak Ustadz itu nggak batal. Pak Ustadz yang mana? Pokoknya Pak Ustadz lah gitu. Ya nggak bisa gitu loh. Gini Pak Ibu, klausulnya kentut itu sedikit apapun, besar atau kecil batal. Sama dengan air kencing. Air kencing itu Pak, setetes juga batal, najis, seember juga najis gitu loh. Itu air kencing kotoran yang keluar dari belakang juga begitu. Cipratan kecil warna aja Pak, najis, mau seember juga najis. Hukumnya sama. Nah, kok ada yang mengatakan antara bau dan suara itu tidak batal, konsepnya bagaimana? Konsepnya begini. Ketika Anda kemudian seperti ini, Pak. Walhan kan narik-narik itu. Nah, itu jenengan ragu, tadi kentut nggak ya? Tadi kentut nggak ya? Gitu loh. Tadi ini kentut. Nah, kalau ragu-ragu seperti itu, Anda boleh memakai kaidah jika tidak ada bau, jika tidak ada suara, maka itu iblis, bukan kentut. Jika Anda ragu-ragu. Tapi kalau jenengan yakin itu kentut, meskipun sedikit tetap batal. Jika yakin itu kentut, jus gitu kan, kecil kok, ya nggak bisa, tetap batal gitu. Jadi bisa dipahami ya, konsep ketika nggak ada bau dan nggak ada suara itu konsep ketika kita ragu-ragu. Ketika kita ragu-ragu, maka disitulah muncul hukum kalau tidak ada bau dan tidak ada suara tidak batal. Ketika tidak jelas apakah itu kentut atau bukan. Tapi kalau jelas kentut tetap batal meskipun sedikit. Ini mau dipaham. Tapi ketika jenengan begini Pak, dari rumah nih sampai sini ragu-ragu, tadi batal nggak ya? Tadi bersentuhan nggak ya dengan suami? Anda ragu-ragu begitu, maka kembalikan kepada hukum asal. Al aslu al yakin la yuzalu bisa. Sesuatu yang pasti tidak bisa dirusak oleh dugaan. Anda sebelum ke sini sudah punya wudhu. Yang datang keraguan, dugaan Anda tadi saya menyentuh suami atau tidak, maka kembalikan kepada hukum asal tadi Pak. Asalnya sudah wudhu, maka Anda tetap suci Pak. Itu jika Anda ragu-ragu. Sudah wudhu, kemudian jenengan nanti ragu-ragu. Beda lagi kalau tadi begini, tadi saya sudah wudhu belum ya, sudah wudhu belum ya. Nah kalau begitu Anda harus wudhu, berarti Anda belum wudhu Pak. Karena apa? Kita ini memang kalau tidak melakukan wudhu, memang belum wudhu, kan gitu Pak. Wudhu itu bisa dikatakan sudah dikerjakan kan kalau memang sudah dikerjakan. Tapi hukum aslinya kita kan belum berwudhu Pak, gitu loh. Asal itu, maka disitulah hadirin yang namanya kemudian hukum asal berlaku. Sama dengan jenengan ketika gendong anak kecil. Gendong anak kecil itu kadang badannya berkeringat. Anda ragu-ragu, ini keringat atau air kencing atau ompol, najis atau tidak. Sejauh itu bukan yakin sebagai air kencing, maka hukum aslinya adalah suci, yaitu badan manusia. Keringat manusia itu aslinya hukumnya suci.
Maka ketika baju anak itu basah, asal memang tidak ada data fakta menunjukkan itu ompol, maka masih dihukumi keringat. Tapi kalau pesing, ya jelas itu ompol gitu. Itu Pak ya. Nah kemudian sebagai penutup hadirin, kemarin saya mengupload tentang Ismul A'dzam yang ada di akun kami Pak, akun Facebook kami. Jadi memang saya insya Allah akan gunakan nanti akun Facebook kami ini untuk dakwah ya, sekali-kali untuk menarik orang melirik akun saya. Kita sisipkan dulu berbagai macam pemandangan ya, tempat-tempat wisata itu. Nanti ke depan insya Allah kita akan buat untuk sebagai dakwah. Maka kemarin saya sudah upload beberapa akun dakwahnya yang berkaitan dengan dakwah nilai-nilai amal. Nanti kita akan buat live juga habis sholat isya jam 8 atau jam 9 untuk istighosah live. Nah nanti yang mau didoakan jenengan ikuti aja live-nya itu di akun FB, sehingga nanti kita akan buat istighosah. Yuk kita berdoa bersama, semoga nanti yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang belum cepat taat, belum cepat dapat jodoh dan sebagainya. Nanti silakan nanti komen-komen aja, kita doa bareng untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin saya menyampaikan salah satu tema tentang Ismul A'dzam. Ada yang bertanya kemudian minta diterangkan dari jamaah kita juga tentang Ismul A'dzam. Begini Pak, Ismul A'dzam ini penjelasannya itu yang sir, yang rahasia banyak sekali Pak. Bahkan ini menjadi senjata pamungkas betul-betul. Ini enggak main-main Ismul A'dzam itu. Senjata pamungkas untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismul A'dzam. Begitu didoain dengan Ismul A'dzam, putus itu Pak, insya Allah Pak. Ismul A'dzam itu Pak, biasanya insya Allah Allah cepat mengabulkannya. Nah ternyata memang ada dalil hadisnya. Kemarin sudah saya sampaikan, salah satu adab dalam menuntut ilmu itu tasdik wal yakin. Apa yang dari Rasulullah, yakin seyakin-yakinnya, gak usah ditawar, jalani. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah malah dengannya, yang berdoa kepada Allah dengannya, maksudnya dengan Ismul A'dzam, maka yang dia minta Allah kasih. Yang ketika Allah minta tolong, dia akan membantunya. Bahkan ketika nanti seseorang itu sakit kok membaca itu, maka jika sembuh penyakitnya akan menjadi lebur dosa-dosanya Pak. Dan insya Allah jika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin, insya Allah. Itu Ismul A'dzam. Maka jenengan nanti kalau sedang punya hajat, silahkan hajat apa saja, minta kepada Allah dengan mengucapkan Ismul A'dzam dulu Pak. Insya Allah putus itu Pak yang Anda minta Pak. Ismul A'dzam itu apa? Doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau bisa amalkan itu setiap hari 40 kali Pak, minimal 40 hari, 40 kali setiap harinya. Insya Allah Bapak punya hajat apapun, mintalah kepada Allah melalui asbab Ismul A'dzam tadi Pak. Allah kabulkan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang dengan tema lainnya, kembali kepada kitab Ihya Ulumuddinnya. Semoga ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.